Jalla. Yang ketujuh, lil jannati thamaniyat abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Adapun neraka itu memiliki 7 pintu. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, laha sab'atu abwab, likulli babim minhum juz'um maqsum. Laha sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka itu memiliki ya, sab'atu abwab, 7 pintu. Likulli babim maqsum. Setiap pintu itu bagian masing-masing. Ini dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-44. Kemudian faedah yang ke-8, ucapan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selepas wudu, isyarah. Di sini ada isyarat ikhlasul amal lillah azza wa jalla. Hendaklah amalan itu harus ikhlas karena Allah azza wa jalla. Wa taharatul qalbi minasyirik war riya. Hati harus dibersihkan dari syirik. Hati harus dibersihkan dari riya. Setelah kita membersihkan anggota badan kita minal hadathi wal khabath, dari hadath maupun khabath, dari kotoran maupun dari najis. Ini dia ya, adab yang pertama selepas berwudu, ad-du'a. Bolehkah ditambah dengan doa yang lain? Boleh. Apa doa yang lain? Ya, kelanjutannya, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini adalah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang bertaubat. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bersuci, mensucikan diri. Tidak ada tambahan waj'alni min ibadikas salihin. Tidak ada. Jadi riwayat yang sahih, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian adakah riwayat yang lain? Ada. Riwayat yang lain yaitu apa? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Sunni dalam kitab Amal Yaumul Laylah, yaitu selepas berwudu mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ya, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dia variasi-variasi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kita berwudu dalam masalah al-adhkar. Kemudian ada berikutnya selepas kita berwudu, salatu raka'ataini ba'dal wudu. Salat 2 rakaat selepas berwudu. Ya, salat 2 rakaat selepas berwudu. Dan ini dikatakan sunnatul wudu. Ya, salat sunnah wudu. Dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika salat subuh. Yang mana di sana selesai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menanyakan sahabat tentang mimpinya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang mimpinya. Dan tentu mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Dan ketika sahabat bermimpi, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikrarnya, maka itu mimpi yang benar juga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu. Beritakan kepadaku arja amalin, amalan yang paling sering engkau kerjakan fil Islam, dalam Islam. Sebutkan aku amalan yang paling sering kau kerjakan dalam Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika, sebab aku mendengar suara sandalmu baina yadayya, di depanku, fil jannah, di dalam surga. Beritakan kepadaku apa amalan yang paling sering kau amalkan.
Sebab aku dengar suara sandalmu kok berada di depanku semalam di dalam surga. Qala, dijawab oleh Bilal radhiyallahu anhu arda, ma amiltu amalan arja indi. Tidak ada amalan yang paling afdal yang aku kerjakan di sisiku. Tidak ada amalan yang paling banyak aku kerjakan selain dari anni lam atatahhar tuhuran, setiap kali aku berwudu fi sa'ati lailin aw nahar, siang maupun malam, illa shallaitu bidzalika tuhur, melainkan aku salat dengan wudu tersebut. Ma kutibali an usalli, semampuku untuk melaksanakan salat. Jadi Bilal radhiyallahu anhu didengar suara sandalnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan Bilal radhiyallahu anhu selalu menjaga salat sunnah wudu. Beliau selalu menjaga salat sunnah wudu. Dia wudu siang hari, dia wudu malam hari, kapan saja dia melaksanakan salat sunnah wudu. Hadis ini menerangkan kepada kita beberapa fawaid. Faedah yang pertama, fadilat Bilal radhiyallahu an, keutamaan Bilal radhiyallahu an. Hamba sahaya yang pertama kali masuk Islam. Ini merdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Dari ganasnya tuannya yang menyiksa dia karena dia dalam Islam. Dia memiliki suara yang sangat merdu. Setiap kali dia azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat ketika Abdullah bin Zaid memimpikan tentang azan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idhhab ila Bilal fa'alqih. Pergilah engkau ke Bilal, sampaikan dia azan yang kau dengar itu. Fa innahu anda sautan minka, suaranya lebih jernih, lebih indah daripada engkau. Maka dituntut ketika azan itu suara indah. Tapi jangan mendayu-dayu ya. Sampai merusak apa? Makhrajnya, jangan. Ya, atau sampai merusak makna. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang al-a'mal tatafawat. Amalan itu keafdalannya bertingkat-tingkat, berkelas-kelas. Ya, sebagiannya afdal, sebagiannya lebih afdal. Yang berikutnya, taqrir wujudil jannah. Hadis ini menerangkan bahwasanya surga itu sudah ada. Dia bukan tidak ada, sudah ada. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menjadikan seorang bisa masuk di dalamnya. Ya. Walaupun belum tiba hari kiamat. Dan ini mimpi, dan mimpinya para Nabi alaihissalam hak, benar. Dan itu akan terwujud, dan akan menjadi kenyataan. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu di surga. Tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Yang kelima, hadis ini menjelaskan keutamaan al-wudu. Maka pantas Nabi SAW mengatakan, la yuhafidhu ala al-wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu itu kecuali orang beriman. Dan tidak ada hadis yang mengatakan, aitum ahadan ya'tadun al-masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seorang yang rajin ke masjid, saksikan dia dan keimanan. Itu riwayat tidak sahih. Ini riwayat yang benar. La yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Tidak ada yang mampu menjaga wudu kecuali orang-orang beriman. Kemudian faedah berikutnya, fadilatus shalah aqibal wudu. Keutamaan salat selepas wudu. Dan ini merupakan sunnatun taqririyah. Sunnah taqririyah. Dan ini juga kita katakan sunnah ya, yang ditetapkan oleh Nabi SAW, persetujuan Nabi SAW. Dan menunjukkan keutamaan luar biasa. Dia ternyata apa? Asbab.
di antara sebab yang menyegerakan orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan bahwasanya apa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam mimpi. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat sering menanyakan sahabat setelah salat subuh, "Hal ra'a minkum ahadun ru'yah?" Adakah seorang di antara kalian semalam melihat mimpi? Adakah seorang di antara kalian semalam bermimpi? Kemudian faedah berikutnya, majunya Bilal di dalam surga. Ya. Bukan berarti dia mengalahkan al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat disebut masuk surga sekaligus. Ya. Tetapi ini menunjukkan dia itu penduduk surga. Dan ini sekaligus apa? Tatyibul qalb, menyenangkan jiwanya Bilal, hatinya Bilal akan keberhakannya masuk surga, supaya dia amalan tersebut dan untuk bisa semangat meniru apa yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu wa arda. Inilah dia para pemirsa Hijrah TV dimanapun berada, demikian juga yang dari live Facebook MKH TV dimanapun berada, live Facebook juga Hijrah TV. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita karunia dari apa yang kita dengar dan manfaat dari apa yang kita dengar dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuklah kita ke adabul ghusl. Ya, adab-adab kita sebelum mandi dan adab-adab kita saat mandi. Adabul ghusl ay al-adabul lati yanbaghi fi'luha, adab yang mesti untuk dikerjakan ketika mandi, entah itu mandi janabah atau mendinginkan badan. Dan apa ini maksud dengan mandi? Al-ghusl huwa ta'mimul badan bil ma', meratakan seluruh anggota tubuh ini dengan air. Dari kata diriwayatkan Imam At-Tabrani, Al-Imam At-Tabrani Al-Fiqh Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Ibn Ayyub Ibn Mutayr Al-Lakhmi Al-Syami At-Tabrani yang memiliki mu'jam al-thalatha, 3 mu'jam. Ya, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Saghir. Beliau meriwayatkan dengan riwayat yang hasan dengan penguat-penguat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah. Antara jin terhadap aurat anak Adam ketika meletakkan pakaian, membuka pakaian, yaitu mengucapkan bismillah. Jadi ketika kita membuka pakaian di dalam WC atau ingin mandi di tempat terbuka, baca bismillah. Ya. Baca bismillah. Maka lihat, disyariatkan ketika masuk WC itu, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi ini sekedar buka baju saja supaya aurat kita tidak nampak, kita ucapkan bismillah. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apa faidah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbabu dzikrillah inda khal'ith thiyab. Dianjurkan menyebut nama Allah Azza wa Jalla ketika melepas pakaian. Hatta di dalam rumah. Kita baca apa? Bismillah.
Yang kedua, masyru'iyatul isti'anah bi asma'illah ta'ala. Disyariatkan kita meminta pertolongan dengan menggunakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah Azza wa Jalla nama-nama yang sangat indah. Serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Dan ini makna dari hadis, inna lillah tis'atan wa tis'ina isman. Ya, mi'atun illa wahidah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, ya, 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa mengihsa salah satunya digunakan untuk berdoa, dakhal jannah, dia masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, hadis ini menerangkan bahwasanya jin itu ada. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran bagaimana sifat mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dalam suratul A'raf ayat 27. Innahu yarakum, dia melihat kalian. Huwa wa qabiluhu. Dia, ya, wa qabiluhu, beserta qabiluhu, ya, kawan-kawannya, tentara-tentaranya, min haitsu la tarawnahum, yang mana kalian tidak bisa melihatnya karena, ya, jasad mereka, ya, yang terbuat dari api, maka itu menjadikan kita tidak bisa untuk melihatnya. Jadi hadis ini menetapkan bahwasanya jin itu ada. Kemudian faedah berikutnya, fadilat dzikri bismillah inda akhal ithyab. Keutamaan membaca nama Allah Azza wa Jalla, menyebut nama Allah ketika melepas pakaian. Apa keutamaannya? Jin tidak bisa melihat aurat kita. Tapi kalau tanpa zikir, maka semena-mena leluasa jin itu melihat aurat kita. Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian faedah berikutnya, al-jinnu yaral adami min haitsu la yarahu. Jin itu bisa melihat anak Adam, tapi anak Adam tidak bisa melihatnya. Apakah bisa seorang melihat jin kadangkala? Bisa saja kalau Allah menghendaki. Ya, bisa saja. Dan tidak bisa dinafikan. Tetapi kita katakan bahwasanya, ya, hukum asalnya manusia itu tidak bisa melihat jin kecuali kalau diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini adab yang pertama, yaitu baca basmalah ketika melepas sebelum. Yang kedua, ada berikutnya, sitrul aurah illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Tutup aurat kecuali terhadap istri dan terhadap hamba-hamba sahaya. Hamba-hamba sahaya kita. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan syarat yang hasan dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu warda. Dia berkata, qala qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Aurat kita ya Rasulullah, mana yang wajib ditutup dan mana yang bisa dibuka. Qala ihfaz auratak, jaga auratmu. Ya, jaga auratmu. Illa min zaujatika, kecuali terhadap istrimu. Au ma malakat yaminuk, atau hamba-hamba sahayamu. Qultu ara'aita in kana al-qaum ba'dhum min ba'd ya Rasulullah. Bagaimana kalau campur satu dengan istata'ta alla yaraha ahadun fala yaraha. Kalau bisa jangan pun seorang melihat auratmu, jangan kasih lihat dia. Qultu ara'aita in kana ahaduna khalian. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita itu lagi menyendiri di tempat yang sepi?
Qala fallahu tabaraka wa ta'ala haqqu an yustahya minhu minan nas. Allah Azza wa Jalla yang lebih berhak tempat kita malu ketimbang manusia. Allah Azza wa Jalla lebih berhak untuk tempat kita malu. Ya, Allah Azza wa Jalla lebih berhak kita malu kepadanya daripada manusia. Riwayat ini menerangkan kepada kita, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yajuzu lizaujah. Boleh bagi seorang istri, bagi hamba sahaya kita, ya, untuk melihat aurat, ya, suaminya, tuannya. Berarti apa? Tuannya pun boleh melihat aurat istrinya dan boleh melihat aurat hamba sahayanya. Yang kedua, la yajuzun nadhar li ghairil mastuthniya. Tidak boleh memandang selain dari yang dikecualikan. Berarti mana tidak boleh? Aurat laki dengan laki tidak boleh. Aurat perempuan dengan perempuan tidak boleh. Berarti laki dengan perempuan yang, ya, lebih tidak boleh, kecuali pasangan suami istri dan hamba-hamba sahaya. Kemudian faedah berikutnya, wujubu sitril aurah, kewajiban untuk menutup aurat. Ya, harus dijaga, harus dilindungi aurat ini. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan hirsus sahabah, semangat para sahabat untuk tafaqquh, mendalami agama. Kemudian yang kelima, kecerdasan Muawiyah radhiyallahu an, yang mana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang akan terjadi. Kemudian faedah berikutnya, agungnya penglihatan Allah Azza wa Jalla terhadap kita semua. Yang mana Allah Azza wa Jalla la takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla, semuanya nampak. Semuanya kelihatan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dianjurkan bagi seorang hamba jangan membuka auratnya meskipun di tempat tidak ada manusia, tidak ada orang. Mampu kita tutup aurat kita, tutup aurat kita. Jangan sampai terlihat. Maka sungguh ironis orang-orang sekarang dengan mudah, dengan gampang dia membuka auratnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Itulah dia para pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, 4 hadis dan 4 adab yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ingatkan bagi para pemirsa, ya, jangan lupa untuk di-share, berbagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan tiba saatnya untuk kita bertanya jawab. Kami persilahkan bagi pemirsa Hijrah di 0811 390110. Baik, kita ambil dulu pertama dari Pecalang di Bali. Bismillah, gimana hukumnya membaca Al-Quran tiap malam sebelum membaca Al-Mulk setiap malam sebelum tidur? Sunnah. Dikatakan oleh para sahabat, suratul Mulk hiyal maniyah. Surat Al-Mulk itu al-maniyah, mencegah orang dari azab kubur. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalimantan Barat. Silakan dari Kalbar. Nah, ini Pak Ustadz, kalau kita mandi di kamar mandi, istilahnya tidak pakai celana atau bagaimana, itu bagaimana hukumnya? Baik. Nah, ya, kalau satu lagi Pak Ustadz, hamba saya itu apa ya artinya ya Pak Ustadz ya? Baik. Iya, ya udah itu dulu Pak Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya dari mana? Ini Pak, mau tanya itu masalah qomat itu loh. Apa? Bahasan kan masalah qomat. Iqamat ya? Qomat. Jadi kan kebanyakan orang membacanya kodoko mati sholat, kodoko mati sholat. Bilang saya itu kan enggak gitu. Kodoko mati sholat, kodoko mati sholat. Kan itu bilang saya. Kalau yang kodoko kan saya enggak mau. Itu
bagaimana itu yang betulnya? Saya mau tanya itu, Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami persilahkan di 0811 0110. Baik, sambil kita menunggu penelpon, kita katakan bacaan yang benar adalah qad qamati, bukan qad qamatu. Ya, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ini yang benar. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum mandi di dalam kamar tanpa pakaian? Boleh, asal tadi masuk WC harus baca zikir supaya auratnya tidak nampak bagi jin. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apa makna hamba saya? Hamba saya adalah budak. Budak ini ya dirapatkan ketika peperangan, lantas orang-orang kafir itu anaknya kah, atau yang tuanya kah, atau perempuannya kah, kita tawan, itulah dikatakan hamba sahaya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum seorang istri yang telah memberikan orang tuanya uang tanpa pengetahuan suaminya? Kita akan katakan bahwasanya kalau itu uang istrinya tidak ada masalah, boleh. Ya, hukumnya jaiz, hukumnya boleh kalau itu uang sang istri. Dan tentu dia minta izin, sekedar memberitakan, itu bagus. Wallahu ta'ala ala. Ya, halo. Warahmatullah. Silakan pertanyaan. Mau nanya, apakah kita Bagaimana? Bagaimana? cara berpakaian kita, misalnya pakaian seperti kita orang Jawa, tidak sesuai hati, apakah itu termasuk kita? Itu saja. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiikum. Kami silakan di 0811 390110. Baik, kita katakan hukum asal pakaian adalah halal, mubah. Maka tidak mesti seperti pakaian Nabi. Kecuali ada aturan dari Nabi. Mana dia? Laki-laki jangan di bawah mata kaki. Laki-laki menutup aurat. Kemudian perempuan menutup aurat. Kemudian harus longgar, jangan ketat. Itu aturan yang harus diperhatikan. Tapi kalau segi pakai belangkon dan semisalnya, ini hukum. Ya, kecuali ada pakaian yang menyerupai agama luar Islam, yang itu merupakan syiar mereka, baru yang tidak boleh. Masuk dalam hadis, laisa minna man tashabbaha bighairina, atau man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka yaitu fahuwa minhum, dia termasuk golongan mereka. Allah taala ala wa alam. Berdosakah Pak Sutri sering sewaktu berpuasa sunnah lalu membatalkan puasa karena berjima? Dia tidak berdosa. Wallahu taala ala wa alam. Apakah jilbab harus dikenakan dipakai oleh akhwat sampai menutupi dagu di bawah dagu? Bagaimana hukumnya sebenarnya? Kita katakan ya, dagu itu bagian dari wajah, dia boleh terbuka. Namun dia tutup semuanya, wajahnya itu lebih baik. Wallahu taala ala wa alam. Saat berjumpa pisah, iya, tetapi tidak sewajib waktu bertemu. Wallahu taala ala wa alam. Mulai umur berapa tahun wanita harus menutup auratnya? Kita katakan latih dia ketika dia sudah mumayyiz, ya, 7 tahun latih, tapi wajibnya dia baligh. Wallahu taala ala wa alam. Sah atau tidak saat kita wudhu tetapi kelihatan auratnya? Kita katakan sah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika dia mandi besar, dia wudhunya telanjang. Wallahu taala ala wa alam. Apakah benar ada zakat profesi untuk orang berpendapat tetap? Tidak benar. Karena tidak. Silahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 90110. Baik, sambil menunggu penelpon, apa arti nama Ahmad Zaibril Fairuz? Ini bagus ya. Sallallahu alaihi wasallam ya, yang
memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala. Allah azza wa jalla. Ya, halo. Ya, halo. Masalah sholat di habis wudu. Tanya usul senatan wudu agini ka, Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita katakan sholat sunnah wudu nggak perlu bacaan. Baca niat, nggak perlu. Niat itu di hati. Keinginan sholat sunnah wudu itu sudah nama niat. Jadi nggak perlu sholat sunnatul wudu. Nggak ada petunjuk dari Nabi SAW. Setiap sholat usalli sanawat itu. Ala wa ala. Apakah rewang di tempat orang pesta dan acara kenduri termasuk dosa besar? Pertama, kenduri pesta kematian tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Bahkan ini termasuk penyebab si mayit bisa disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang kalau punya hadas besar dan haid, bolehkah potong rambut? Boleh. Tetapi potong rambut tidak boleh menyerupai laki-laki dan wanita-wanita kafir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada anjuran dari Nabi setelah menyolatkan jenazah lalu imam mengucapkan si mayit baik lalu menjawab baik? Tidak ada. Ini termasuk perkara bid'ah di dalam agama. Ya, selesai solat mengatakan khair, 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 khair. Dan sahabat itu dipuji. Permintaan dari imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa Hijrah TV di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, sambil menunggu penelpon, dikatakan barang siapa paling berubah posisi duduk tahiyat dari salat maghrib dan subuh. Baik, kita angkat dulu penelpon berikutnya. Ya, halo. 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 Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Ustaz, matanya, Iya. apakah seorang pindah agama itu dosa 7 keturunan? Penjelasannya apa, Ustaz? Bagaimana? Katanya seorang pindah agama, Muslim itu dosa 7 keturunan. Benar itu, minta penjelasan. Baik, ditunggu jawabannya. Kita katakan tidak ada yang mengatakan dosa 7 keturunan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang nggak mungkin akan menanggung dosa orang lain. Tapi syariat Islam, siapa yang murtad faqtuluhu, harus dibunuh dia oleh penguasa kalau dia tidak mau kembali lagi kepada Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo. Silakan isi pulsa dulu. Isi pulsa dulu, jangan buang-buang waktu. Ya, kalau ada pulsa nelpon. Kalau nggak ada atau lewat ya WhatsApp. Wallah. Barang siapa yang berzikir sebelum berpaling dari tempat dulu la ilaha illallah syarikalah. Hadisnya sahih apa tidak? Hadisnya sahih atau minimal hasan. Sebagaimana dihasan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wallah. Silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Bagaimana cara Rasulullah mandi besar? Mandi besar ya. Baik. Ditunggu jawabannya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hakikatnya pertanyaannya akan datang jawabannya di pertemuan malam Rabu berikutnya insyaallah taala. Tapi kita katakan secara ringkas, cuci kemaluan, cuci tangan dengan sabun atau tanah, kemudian berwudu sempurna. Setelah itu baru digosok rambut ini sampai akar-akarnya kanan, kiri, tengah. Kemudian setelah itu baru siram seluruh anggota tubuh dan terakhir cuci kaki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Taufik barakallah. Dari Abu Hafiz Madura Bangka. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Abu Hafiz. Begini, di kampung Ana itu, ada itu apa tradisi peti laut namanya buang kepalanya ikan ke laut. Ditanyakan itu yang tidak menyumbat itu akan diancam perahunya akan dirusak atau gimana atau membayar
iuran itu. Atau juga termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu Wafiq, fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita katakan, baik, kami persilahkan bagi para pemirsa, ya, Hijrah TV di 0811 390110. Ya, halo. Halo. Baik, berakhir. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Pak Ustaz, ini ada sedikit masalah, Pak Ustaz. Ada keluarga mengkredit Honda, tapi dia tidak mampu bayar. Ada orang lain yang mau mengambil Honda tersebut. Itu dia, apakah itu boleh, Ustaz? Baik. Bagaimana hukumnya? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Baik. Pertama, bagi kita angkat dulu. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaannya. Mau tanya, ini habis mandi besar itu apanya tidak perlu berwudu lagi? Apa benar itu, Pak Ustaz? Baik, itu saja. Ya. Ditunggu jawabannya. Halo. Silakan di 0811 390110. Ya, jangan menelepon menggunakan WhatsApp. Baik. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ustaz mau nanyakan mengontrak kebun sawit apa enggak? Apa? Mengontrak kebun sawit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita jawab pertanyaan sudah masuk. Di kampung saya untuk buang ikan, kepala ikan di laut. Nah, kalau tidak kita diancam dirusak katanya. Pertama kita katakan, ya, kalau terjadi seperti itu, kita ingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini apa maksudnya, apa tujuannya? Oh, ini supaya apa namanya dapat kita, misalnya adalah bagian dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita katakan kita mau bayar uang keamanan, tapi untuk tradisi laut kita tidak ikut. Kenapa? Merupakan kesyirikan dan kita harus bersabar di saat seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Apa Ustaz mau nanya? Kita kan mau beli alat kesehatan. Terus kan setelah kita mencari baru bisa bonusnya tersebut. Apakah ini boleh kita terima bonusnya, Ustaz? Baik. Khair. Baik, kita jawab. Kondisinya bolehkah potong kuku, potong rambut? Boleh, tidak ada masalah. Allah. Hukum apakah cara mengganti dengan fidyah atau qadha? Wajib nifas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Isi pulsa, jangan buang-buang waktu ya. Kemudian saudara kredit motor bayar apa orang lain wajib dipindahkan supaya berhenti dari riba. Ta'ala ala wa alam. Setelah kita mandi junub, apa betul tidak perlu wudu? Iya, asal di akhir mandi batal wudunya. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana? Apakah boleh kita sewa kebun kelapa sawit dalam jangka sekian lama? Kita katakan, ya, tidak boleh sewa kebun kelapa sawit. Kenapa demikian? Ya, karena syarat dari untuk penyewaan itu adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, an yabi'ath thimar hatta yabdua salahu. Nah, sahabat mengatakan Nabi SAW melarang untuk memperjualbelikan buah-buahan sampai layak dikonsumsi. Dan syaratnya harus dipotong langsung. Ya, tidak boleh sekian, jangan-jangan mati dan semisalnya. Maka ini tidak boleh dalam Islam. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Kita beli alat kecantikan, setelah itu kita dapat bonus, tapi harus cari sekian dulu anggota. Ini tidak boleh. Ini sistem MLM ini. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Enggak nanya begini, saya kan orang yang udah tua, udah 60 ke atas umur. Kemudian saya punya anak bujang, anak yang masih apa namanya nih, masih laki-laki gitu. Itu kan namanya kalau orang tua kan macam-macam, ada yang sakit, ada yang apa, kan biasanya boleh kan anak kita yang menolong kita kan? Baik, itu saja. Urut badan atau Baik. Warahmatullah. Silakan. Sama kodrat ya. Nah, itu saja ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, halo. Ya, halo. Silahkan pertanyaannya. Silahkan pertanyaannya, halo. halo, Ya. Silakan tanya Pak Ustaz. ya. Begini, kalau salat tahajud itu, kalau salat tahajud itu kalau kesiangan aku boleh dikodoin. Itu aja Pak Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, kalau kredit itu kan kategorinya riba ya Ustaz ya. Bagaimana ya kredit ya? Ya, itu kan belum tentu merugikan dan dirugikan ya. Terus? Tapi kenapa hanya begitu dekat ya riba itu dibanding dengan mencuri misalnya yang nyatanya merugikan dia? Baik, pertama saya kata baik. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini saya hari itu pergi salat sampai waktu adik waktu pada jalan itu ada entok di tubuh mobil. Jadi karena saya kasihan kan, saya ambil itu. Kebetulan dia luka, jadi kain-kain saya itu kena darahnya. Kena darahnya. Jadi saya langsung aja berpikir kalau mau balik ke rumah lagi agak jauh. Jadi ya saya langsung sholat berjemaah. Apakah sah atau tidak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau bertanya, misalnya saya bernazar, misalnya kalau si A menang, saya akan potong jawi. Boleh itu di agama Islam. Itu saja ya. Ya, itu saja. Baik, barakallahu fikum. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bertanya Pak Ustaz, gimana hukumnya kalau kita menyebut pada orang yang meninggal dengan kata almarhum atau almarhumah atau almarhumah? Baik, ditunggu. Ya, makasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, di tahiyat awal itu yang saya tahu itu sampai di Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya lihat di buku, apakah sampai di situ aja berdasarkan tahiyat pertama? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, Iya. orang yang safar, Apa? kemudian orang safar, Iya. terus sholat kebetulan Jumat, boleh nggak sholat Jumat
dijama dengan asar. Baik, itu saja. Kemudian kalau misalnya itu salat jamaah, itu bolehkah diselai dengan zikir dulu kemudian baru Baik. dilakukan penjamaan? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, Ya, kalau kita investasi bagi hasil itu riba Pak? investasi bagi hasil ya. Ya haram Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya bagi saksi orang akad nikah menikahkan orang yang lagi hamil? Itu saja ya. Ya, ya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Baik, terputus. Kita akan jawab dan kita break untuk penelpon sudah. Bagaimana saksi nikah tapi dia hamil? Tidak boleh. Ya, kenapa? Nabi SAW melarang untuk menyirami tanaman saudara. Nah, ini pernikahan dalam keadaan hamil ini tidak diperkenankan di dalam hadis Nabi SAW. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum investasi dan kita bagi hasil? Hukumnya boleh, asal jelas investasinya halal dan tidak melakukan kezaliman di antara sesama. Wallahu taala ala wa alam. Waktu kita menjama ketika musafir, apakah boleh kita berzikir dulu? Tidak. Walam yusabbih bainahuma, tidak ada tasbih, tidak ada salat sunnah di antara keduanya, langsung dijama. Wallahu taala ala wa alam. Orang musafir bolehkah dia menjama Jumat dengan asar? Kalau sudah masuk waktu, sebagian para ulama membolehkan. Ya. Wallahu taala ala. Saya berangkat untuk sholat dan saya menolong orang darah. Apa boleh saya pakai sholat pakaian tersebut? Boleh, karena darah luka itu tidak najis. Sebagaimana kisah sahabat yang berjaga malam di panah dan sambil dia itu sholat darahnya bercucuran. Wallahu taala ala wa alam. Kenapa dikatakan riba itu lebih jahat padahal tidak ada yang dirugikan? Siapa yang mengatakan tidak ada yang dirugikan? Ini ekonomi ini mahal kacau balau gara-gara riba. Ya, dan riba ini bahayanya bagi semua orang. Adapun kalau itu berkaitan dengan mencuri, itu bahayanya untuk dia dengan yang dicuri saja. Tapi riba ini Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang memeranginya. Ya, jadi kita katakan ya kredit ya kalau telat denda ini adalah riba. Wallahu taala ala wa alam. Setelah tilawah Quran baca sedekahlah, tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, maka jangan dilakukan. Allah taala ala wa alam. Kemudian bagaimana kita qadha tahajud? Boleh qadha tahajud tapi ketika waktu duha dan harus diqadha genap, jangan ganjil. Allah taala ala wa alam. Apa beda takdir dengan qudrah? Takdir itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla yang azali terhadap seluruh makhluknya. Adapun qudrah itulah kemampuan. Allah taala ala wa alam. Kemudian saya punya anak laki-laki, apa boleh dia mengangkat saya, membantu saya? Boleh. Ya, tapi tidak boleh melihat aurat ibunya, ya, dan tidak boleh memegang aurat ibunya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ya, pertanyaan berikutnya di sini. Gimana kalau seorang suami sering mengatakan cerai kepada istrinya sampai 2 kali, padahal saat berantem paginya baikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun najidduhun najid. Ada 3 perkara main-main sungguh-sungguhannya sungguhan dan main-mainnya pun beneran. Salah satunya adalah at-talaq. Maka jangan dimain-mainkan karena ini bisa menjatuhkan talak. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum orang tidak mau meninggalkan koperasi dengan alasan tidak punya penghasilan? Dia tidak yakin kepada takdir Allah dan dia tetap melakukan riba kalau memang ada simpan pinjam dan saling melebihi. Wallahu taala ala wa alam. Andai kata orang musafir hari Jumat, dia tidak mau Jumatan, boleh karena gugur baginya Jumatan. Cukup dia sholat zuhur dan boleh untuk dikasar. Wallahu taala ala wa alam.
Berdosakah bila seorang istri menggunakan uang pemberian suami tanpa minta izin? Kalau sudah diberi maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bagaimana celana dalam basah karena kena air basuh cuci? Tidak ada masalah. Ya, itu hukumnya suci. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jika saya mendapat undangan walimah atau akikah, setelah hadir ternyata di sana ada acara yasin dan tahlilan. Ya, bagaimana? Apakah boleh? Apakah saya ikut melakukan bid'ah? Ya jangan. Ya diam saja. Karena kalau pergi mungkin tidak bisa, mudaratnya lebih besar, maka diam saja. Setelah itu nasihati dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, kita Ustaz, saya kerja di kantor yang tugasnya mengaudit bank konvensional. Apakah itu kategori haram? Baik. Kalau sekarang belum ada kerjaan misalnya ya, itu solusinya gimana Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mengaudit ya lembaga independen, tidak ada kaitannya dengan bank, tapi dia diaudit. Kalau bagian itu membantu tetap kena dosanya. Tetapi tidak sedahsyat ya orang yang kerja di banknya. Nah, oleh karena itu ini jelas ada syubhat seperti ini. Bagaimana caranya? Silahkan cari modal, kemudian buat usaha, resign. Itu solusi kalau mau lebih selamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi bukan saja mengaudit bank, tapi audit lembaga pemerintahan yang lain itu tidak ada masalah. Tapi kalau khusus bank, maka ini bermasalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bagaimana kalau kita setelah habis wudu terus dengan itu kan krim apa batal apa tidak? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang memakai krim selepas berwudu tidak ada masalah. Tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari Bandung bertanya, sebelum takbiratul ihram apakah perlu membaca ta'awudz? Tidak perlu. Karena Nabi SAW mengajarkan sahabat yang salah sholatnya tidak perlu baca apa-apa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pinjam uang di bank atau koperasi, kalau man zada wastazada faqad arba. Nabi SAW mengatakan siapa menambah dan minta ditambah maka riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa manfaat kita berikan Al-Fatihah bagi semayit? Tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat itu didoakan. Adapun Al-Fatihah tidak ada kirim pahala. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sampai pahalanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ini pertanyaannya meneruskan ada orang kredit motor, jadi dia sadar riba, baru beberapa bulan sudah dijalankan, tidak sanggup bayar karena di PHK. Jadi saya ingin bantu beliau, tapi dengan catatan dia minta kembalikan DP transaksinya dengan dia, jadi saya lanjutkan kreditnya, tapi akadnya dengan orang yang pembeli untuk menghindari kalau nggak dibayar barangnya kan ditarik. Baik, kita katakan ya, yang seperti ini tetap baik, yang seperti ini tetap tidak boleh karena ada akad ribanya. Ya, kita tolong menolong dalam riba namanya seperti ini, hukumnya haram. Ya, ya. Solusinya dia tobat. Ya, maka apa? Solusinya dia berhenti, silahkan cari orang lain, jangan kita. Ya, nggak bisa solusinya yang seperti ini untuk kita bantu karena apa? Jalan terus ribanya yang seperti ini. Ya, nggak boleh. Ya, hukumnya haram ini. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar?